Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sebelumnya atas waktu yang sudah teman-teman luangkan pada malam hari ini. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pada malam hari ini saya akan menyampaikan suatu edukasi mengenai mata kuliah fisiologi otot. Adapun pada edukasi kali ini saya akan menyampaikan mengenai kesehatan jasmani. Oke, sebelumnya mungkin untuk awalannya bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya ya. Jadi perkenalkan, saya Tanya Perhana dari Program Studi Pendidikan Dokter asal Sekolah SMA Negeri 1 Indralaya. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan ke Azkia Zulfa. Halo, perkenalkan nama saya Asgia Zulfa Amara, asal sekolah SMA Negeri 1 Indralaya. Makasih. Oke, selanjutnya bisa Rahmi untuk memperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Rahmi Rahmawati dari asal sekolah dari SMA Negeri 1 Indralaya. Oke, selanjutnya Cynthia boleh untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, aku Cintia Sari Hermayana, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Indralaya. Oke, Wiranti untuk selanjutnya boleh untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, saya Iranti Tafiana Dina, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Indralaya. Oke, selanjutnya Ferdi Saliha. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan nama saya Putri Saliha dari program studi gizi asal sekolah yaitu SMA Negeri 1 Indralaya. Oke, selanjutnya mungkin aku bisa langsung aja ya untuk menyampaikan materinya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, benar. Sebelumnya apakah PPT ini sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa pada malam hari ini saya akan menyampaikan edukasi mengenai kesehatan jasmani. Berikut outline yang akan saya bahas pada malam hari ini, yaitu ada tiga. Yang pertama ada kebugaran tubuh, kedua kemudian ada pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga, dan yang ketiga itu pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Oke, untuk yang pertama itu mengenai kebugaran tubuh. Nah, jadi apa sih yang dimaksudkan kebugaran tubuh itu? Jadi kebugaran tubuh ini sebenarnya bisa kita kenal juga dengan sebutan kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani itu bisa diartikan sebagai suatu kebutuhan yang harus kita penuhi agar tubuh kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Atau bisa juga disebut sebagai bentuk kemampuan fisik kita, kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Nah, kebugaran jasmani ini masih berhubungan dengan kemampuan kita dalam mengatasi aktivitas sehari-hari. Jadi semakin baik kebugaran jasmani seseorang, semakin tinggi kebugaran jasmaninya, maka kemampuannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari pun akan semakin baik pula. Dan bisa dikatakan kebugaran jasmani ini merupakan salah satu faktor penentu kesehatan dan ketahanan tubuh. Jadi faktor penentunya itu bisa berhubungan dengan olahraga. Maka dengan banyaknya berolahraga, maka tubuh seseorang tersebut akan lebih fit dan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, bisa kita ingat juga kan pada saat COVID-19 kemarin menyerang, kita dianjurkan untuk banyak berolahraga kan teman-teman. Nah, ini juga berhubungan dengan kebugaran tubuh. Maka dengan banyak berolahraga, maka kita akan lebih terhindar dari penyakit. Kemudian eh, karena kebugaran tubuh tersebut sangat penting, maka dari itu maka kita harus memperbaiki tubuh kita dengan memperbanyak kegiatan fisik dan olahraga untuk menjaga ketahanan tubuh. Karena itu jangan kita biarkan tubuh kita hanya berdiam diri dan tidak banyak bergerak. Hal tersebut akan memicu kakunya otot dan tulang karena lama tidak diberi kegiatan yang berat. Oke. Selanjutnya apa saja sih unsur dalam kebugaran tubuh? Nah, unsur dalam kebugaran tubuh ini yang akan saya bahas ada 6. Pertama ada daya tahan, kemudian ada kecepatan, kemudian ada kekuatan, koordinasi, kelincahan, dan komposisi tubuh. Oke, yang pertama itu daya tahan. Nah, daya tahan ini berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam menggerakkan tubuhnya. Nah, kemampuan ini itu dapat melakukan aktivitas
dalam tempo yang berbeda, namun dapat melakukannya dengan efisien dan efektif tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Daya tahan ini dapat dibagi menjadi dua ya teman-teman, ada muscular endurance dan yang kedua itu cardiorespiratory endurance. Yang pertama itu berhubungan dengan kemampuan otot dalam melakukan pekerjaan berat dalam waktu yang lama, sedangkan yang kedua itu berhubungan dengan kemampuan seluruh tubuh kita untuk terus bergerak dengan tempo sedang dalam waktu yang lama. Oke, kemudian yang kedua itu kecepatan. Kecepatan ini berhubungan dengan kemampuan tubuh kita untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain secara cepat ya, secara cepat. Kemudian kecepatan ini sama seperti daya tahan tadi dibagi menjadi dua juga, itu dibagi menjadi tiga, itu kecepatan sprint, kecepatan reaksi, dan kecepatan bergerak. Kemudian yang ketiga itu mengenai kekuatan. Nah, kekuatan ini berhubungan dengan kemampuan otot-otot dalam melawan beban yang sedang dipikul oleh tubuh. Nah, kekuatan ini ada dua, itu muscle strength dan muscle endurance. Yang pertama itu muscle strength itu digunakan untuk mengangkat beban yang berat dalam satu kegiatan, dan muscle endurance itu digunakan untuk melakukan aktivitas fisik ringan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai koordinasi. Koordinasi ini berhubungan dengan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas atau gerakan dengan efisien dan tepat. Nah, seorang memiliki koordinasi yang baik, maka kerjasama yang dilakukan tubuhnya juga akan baik pula. Kemudian selanjutnya itu mengenai kelincahan. Nah, kelincahan ini berhubungan dengan kemampuan tubuh untuk mengubah posisi tubuh dengan cepat. Dengan adanya kelincahan, tubuh pun akan bergerak dengan cepat tanpa risiko cedera. Kemudian terakhir itu berhubungan dengan komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh ini berhubungan dengan perbandingan rasio tubuh yang memiliki massa lemak dan tanpa lemak. Nah, massa lemak ini terdapat pada bagian bawah kulit, di sekitar jantung, usus, sekeliling otot, dan juga paru-paru. Nah, semakin tinggi massa lemaknya, maka semakin tinggi pula tubuh kalian akan memiliki risiko penyakit. Kemudian bagaimana sih cara meningkatkan kebugaran jasmani? Nah, cara meningkatkan kebugaran jasmani ini tidak lain tidak bukan yaitu dengan cara berolahraga. Apa saja olahraganya? Sebenarnya banyak olahraga yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Tapi yang akan saya bahas pada kali ini itu ada 4. Pertama ada push up, kemudian ada sit up, kemudian jogging ataupun lari, yang terakhir itu leg squat. Nah, pertama itu push up. Push up ini merupakan jenis olahraga yang berfungsi untuk menguatkan otot dada, bahu, dan juga tricep. Tapi ada juga otot-otot lain yang dapat dibentuk dengan melalui push up ini, itu berupa otot punggung bawah dan juga perut. Nah, push up ini sangat efektif untuk meningkatkan massa otot dan kesehatan jantung. Kemudian yang kedua itu sit up. Nah, sit up ini dapat melatih otot perut, dada, pinggang, leher, dan juga panggul. Dengan sit up, kita dapat mengambil beberapa manfaat seperti mengencangkan otot, memperbaiki postur tubuh, membentuk tubuh yang ideal, dan memperbaiki keseimbangan tubuh. Oke, selanjutnya itu ada jogging ataupun lari. Nah, jogging ini maupun lari sangat memberi manfaat bagi kesehatan tubuh, terutama untuk kesehatan jantung ya teman-teman. Namun bagi penderita obesitas maupun seorang dengan berat yang berlebih, itu sebenarnya tidak terlalu dianjurkan untuk lari, akan tapi berjalan kaki itu dapat dijadikan option lain, sebagai pilihan lain juga. Nah, yang terakhir itu adalah leg squat. Leg squat ini sebenarnya bertujuan untuk melatih otot tungkai di bagian kaki. Nah, untuk melakukannya itu kita perlu menggunakan barbel dan mengangkat beban tersebut dengan menggunakan kedua tangan. Nah, caranya itu dengan letakkan barbel tersebut dan tangan di bawah leher, dan setelah itu kita bisa menekuk lutut dan turun tengah jongkok. Dan pergerakannya dapat dilakukan secara berulang. Kemudian berdasarkan outline tadi, ini merupakan materi yang kedua, yaitu mengenai pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Sebenarnya olahraga tersebut sangat penting ya teman-teman, seperti yang kita ketahui, karena ini berhubungan dengan kesehatan. Nah, sedangkan kesehatan itu merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Dengan menjaga kesehatan, maka kemampuan tubuh kita untuk menjalankan aktivitas akan lebih baik pula. Nah, menjaga kesehatan ini dapat dilakukan dengan melakukan olahraga, karena sudah terbukti dapat menyehatkan badan. Dengan berolahraga, maka peredaran darah akan lancar yang berguna untuk kesehatan jantung, serta dapat meningkatkan konsentrasi. Olahraga juga dapat meningkatkan kepadatan tulang, sehingga baik untuk mencegah osteoporosis. Berolahraga merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk tubuh yang sehat dan bugar. Olahraga itu perlu dilakukan secara teratur ya teman-teman, dalam waktu yang tertentu. Selain itu, olahraga dapat dilakukan olahraga tersebut yang dilakukan tidak harus membuat tubuh melakukan hal yang berat. Olahraga juga bisa dilakukan dengan melakukan beberapa jenis gerakan ringan, santai, dan menyenangkan. Nah, seperti yang kita ketahui, tubuh itu kan punya sistem
mempunyai sistem-sistem tubuh. Nah, sistem-sistem tubuh tersebut akan terus berkoordinasi agar bisa mencapai keseimbangan tubuh yang baik atau kerap dikenal juga sebagai homeostasis. Nah, jadi selama seorang itu berolahraga, selama tubuh kita itu berolahraga, maka tubuh pun akan memerlukan suplai makanan yang lebih banyak pula, suplai oksigen yang lebih baik pula. Nah, karena itu tubuh pun akhirnya memerlukan upaya untuk mempertahankan homeostasis tadi kan, memerlukan kemampuan untuk menyeimbangkan sistem tubuhnya. Karena tuntutan terhadap tubuh tersebut kan meningkat karena olahraga tadi. Nah, saat seseorang tersebut mulai berolahraga, maka sel-sel ototnya itu akan aktif menggunakan lebih banyak oksigen untuk menunjang peningkatan kebutuhan energi mereka. Nah, kecepatan denyut jantung pun akan meningkat untuk menyalurkan lebih banyak oksigen tadi. Nah, karena apa? Oksigen tadi kan seperti yang kita ketahui berada dalam peredaran darah. Nah, peredaran darah itu akan dipompa oleh jantung. Karena itulah olahraga itu sangat penting untuk melatih jantung untuk terus memompa darahnya ke seluruh tubuh. Nah, karena itu apabila kecepatan denyut jantung itu meningkat untuk menyalurkan lebih banyak darah yang tentunya disuplai oleh oksigen-oksigen tadi, maka oksigen tersebut akan sampai ke otot-otot yang aktif bergerak tadi, otot-otot yang aktif berkontraksi tadi. Maka apabila olahraga tersebut dilakukan secara rutin, maka jantung pun akan beradaptasi sehingga apabila olahraga tersebut rutin dilakukan, maka intensitas dan durasinya akan memadai, sehingga kemampuan serta kekuatan tubuh tersebut akan meningkat pula, sehingga denyut jantung pun akan terus terlatih untuk memompa darah tersebut dengan lebih baik pula. Nah, karena peningkatan kemampuan memompa tersebut, akhirnya jantung tidak perlu berdenyut terlalu cepat untuk memompa seluruh jumlah darah seperti sebelum rutin berolahraga tadi, karena dengan itulah olahraga sangat penting dilakukan agar tubuh kita akan lebih bugar atau lebih fit. Oke, selanjutnya, apa sih manfaat dari olahraga? Olahraga itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya memiliki banyak sekali manfaat. Sini yang akan saya bahas itu ya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan fungsi otak, kemudian dapat mengurangi stres dan mengurangi kolesterol. Yang terakhir itu yang terpenting, olahraga dapat membakar kalori. Oke, yang pertama, olahraga itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, olahraga yang dilakukan dengan teratur akan meningkatkan fungsi hormon-hormon dalam tubuh, di mana hormon-hormon ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua itu meningkatkan fungsi otak, di mana keteraturan dalam berolahraga ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan kesehatan. Dengan olahraga, jumlah oksigen di dalam darah itu akan meningkat, sehingga memperlancar aliran darah menuju otak, sehingga meningkatkan fungsi otak. Kemudian yang ketiga itu dapat mengurangi stres. Dengan berolahraga, seorang tersebut dapat dibantu untuk mengatasi emosi dan mengurangi kegelisahan, sehingga mengurangi stres dalam dirinya. Baik yang rutin melakukan olahraga, orang tersebut dapat memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak berolahraga. Aktivitas olahraga ini dapat menyebabkan tubuh bereaksi termasuk otak, karena otak akan melepaskan banyak hormon termasuk endorfin yang bisa mempengaruhi suasana hati menjadi lebih gembira. Kemudian yang keempat itu dapat mengurangi kolesterol, karena ketika melakukan olahraga, tubuh akan bergerak dan membantu tubuh membakar kalori, sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh untuk bekerja. Sehingga dengan begitu, apabila energi tersebut akan dihasilkan, maka lemak yang tertimbun dalam tubuh pun akan terbakar. Nah, yang terakhir itu dapat membakar kalori. Jadi selama aktivitas olahraga, kalori tersebut akan terus dibakar. Saat berolahraga, tubuh kan akan terus berkontraksi dan memerlukan energi. Nah, otot-otot tersebut akan berkontraksi sehingga metabolisme tersebut akan terus meningkat, sehingga energi pun akan terus dibutuhkan dan akan terus dihasilkan juga. Nah, energi yang pertama kali digunakan adalah dari cadangan gula dan makanan yang kita makan. Setelah cadangan gula atau makanan tersebut habis, maka tubuh pun akan menggunakan cadangan lemak untuk diubah menjadi energi. Nah, di saat itulah cadangan lemak pun akan berkurang dan diubah menjadi energi. Karena itu, apabila kita ingin diet nih, akan mengurangi berat badan, maka sangat disarankan untuk terus berolahraga. Oke, yang terakhir itu saya akan bahas mengenai Pacer Health. Nah, sebenarnya ini merupakan suatu aplikasi untuk menghitung jumlah langkah kaki. Nah, jadi apa sih Pacer Health itu? Jadi itu merupakan aplikasi untuk menghitung langkah ketika berlari ataupun berjalan yang dapat dijadikan sebagai panduan untuk mencapai target langkah tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Nah, jadi melalui pressure field ini kita dapat melihat seberapa banyak sih langkah yang kita ambil dalam berlari ataupun berjalan. Nah, selain itu juga di dalam aplikasi ini juga kita sebenarnya dapat mendeteksi berapa lantai yang kita lewati saat kita naik turun tangga. Nah, jadi di sini ini merupakan menu utama atau home dari aplikasi tersebut. Sebenarnya ini sama saja seperti aplikasi-aplikasi penghitung langkah pada umumnya. Jadi di menu home ini dapat kita temukan berapa sih jumlah langkah yang kita tempuh dalam satu hari. Di sini juga kita dapat mengatur seberapa banyak langkah yang kita targetkan, kita butuhkan dalam sehari. Dan di sini bisa kita lihat bahwa terdapat jumlah presentasinya. Nah, jadi dalam sehari itu sudah seberapa banyak yang kita capai dari target yang kita buat. Nah, di sini juga berdasarkan gambar yang tertera sini juga terdapat jumlah kalori yang terbakar. Jadi di sini pada tanggal 16 Februari saya sudah membakar sebanyak 49 kalori. Nah, di sini juga terdapat durasi waktu yang kita habiskan dalam berjalan ataupun berlari. Nah, kemudian yang terakhir itu terdapat panjang lintasan yang kita tempuh, yaitu sebanyak 1,1 km pada 16 Februari 2023 ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada semacam trackernya. Di sini dapat ditampilkan dalam waktu seminggu ataupun dalam waktu sebulan. Jadi yang dapat kita lihat itu bukan hanya jumlah langkah pada satu hari saja, dapat kita lihat juga jumlah-jumlah langkah yang kita ambil pada hari-hari sebelumnya. Nah, sebenarnya selain dari jumlah langkah tersebut, kita juga dapat memasukkan berapa sih berat badan yang kita miliki pada hari itu. Jadi di sini kita dapat menargetkan sampai sejauh mana kalori yang ingin kita bakar. Dengan begitu kita dapat melihat juga pertumbuhan atau perkembangan dari berat badan kita. Kemudian di sini terdapat jumlah langkahnya yang diambil. Kemudian di sini ada jumlah lintasannya tadi, ada jumlah kalorinya, dan ada waktu yang ditempuh. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, ya bentar, saya stop share dulu. Oke. Jadi berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan ya teman-teman bahwa kebugaran jasmani itu sangat penting. Karena apa? Karena itu berhubungan dengan kesehatan tubuh kita. Nah, bagaimana sih cara meningkatkannya? Cara meningkatkannya itu tak lain tak bukan itu dengan cara berolahraga. Karena dengan olahraga ini, maka sistem tubuh kita akan terus berkoordinasi, akan terus bekerja, mulai dari sistem endokrin, sistem saraf, sistem peredaran darah, dan sistem-sistem lainnya, mereka akan terus bekerja sama untuk meningkatkan, untuk mencapai kondisi tubuh yang lebih stabil, lebih seimbang. Nah, apabila sistem tubuh kita itu akan bekerja dengan maksimal, maka ia juga akan menghasilkan energi yang lebih banyak pula. Nah, dengan begitu, apabila tubuh kita mencapai kondisi yang homeostatis atau kondisi yang bisa dikatakan seimbang, maka dengan begitu tubuhku akan terus bekerja dengan lebih baik pula daripada sebelumnya. Karena itu, kondisi tubuh yang dimana seseorang itu lebih rajin berolahraga akan lebih baik atau lebih bugar dan lebih fit dibandingkan kondisi tubuh dari sebelum ia berolahraga, sebelum ia rutin berolahraga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada teman-teman adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya tutup ya teman-teman. Oke. Sebelumnya, akhir kata mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah teman-teman luangkan, dan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan, karena saya juga di sini masih belajar, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.